uh, masih ketemu kita di bahan bangunan 1. Hari ini kita akan masih membahas tentang bab 2, yaitu bahan perekat. Materi yang akan kita bahas itu adalah terkait semen Portland. Jadi sejarah semen Portland itu sendiri, pertama kali sebelum semen Portland ditemukan, biasanya adukan itu dibuat dari campuran kapur padam dan pozzolana. Adukan semacam ini itu banyak ditemukan pada bangunan-bangunan kuno di Italia. Berikutnya nanti semen hidrolis itu yang dibuat itu adalah campuran kapur padam dan tanah liat yang kita bakar. Itu ditemukan oleh John Smeaton pada tahun 1756, di mana fungsinya adalah untuk memperbaiki mercusuar atau mercusuar Eddystone. Dan selanjutnya kapur hidrolis dibuat itu dengan cara campuran antara kapur padam dan tanah liat, kemudian kita bakar dan kita haluskan. Nah, hak patennya itu didapatkan oleh James Parker pada tahun 1796 dan diproduksi secara besar-besaran itu pada tahun 1800 yang kita kenal dengan semen Roman. Seiring dengan berkembangnya pemakaian kapur hidrolis sampai ke Amerika, itu dikenal pada tahun 850. Nah, di Inggris Joseph Ashdin itu membuat semen hidrolis dengan campuran kapur padam dan tanah liat yang dibentuk bata atau gumpalan, kemudian dibakar pada sampai dengan suhu kalsinasinya. Terus hasil bakaran tersebut ditumbuk halus. Nah, material ini itu merupakan material pertama kali semen Portland ditemukan. Karena warnanya keabu-abuan sama dengan tanah di Pulau Portland, maka hasil temuan ini dinamakan semen Portland. Kemudian Joseph Aspin itu juga mendapatkan hak patennya pada 21 Oktober 1824 dan hasil temuannya kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh William Aspin. Nah, semen Portland pun itu terus berkembang sampai dengan sekarang. Nah, semen Portland sendiri itu adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling klinker yang mengandung silikat kalsium bersifat hidrolis yang ditambahkan dengan gips. Bahan mentahnya yaitu unsur utamanya itu adalah batu kapur sebagai sumber dari kalsium oksida, terus kemudian ada tanah liat sebagai sumber silika atau SiO2, terus ada aluminat dan oksida besi. Terus sebagai bahan koreksinya itu ada pasir kuarsa atau batu silika, di mana jika bahan mentahnya mengalami kekurangan silikat. Terus selanjutnya ada pasir atau biji besi jika kekurangan oksida besi. Selanjutnya setelah mengalami pembakaran, nanti suhu tingginya itu bisa mencapai plus minus 1350 derajat Celcius, maka nanti akan terbentuklah oksida-oksida sebagai berikut, di mana kita akan terbentuk kalsium oksida itu bisa sampai 60 sampai dengan 67%, terus silikatnya bisa sampai 17 sampai dengan 25%, aluminatnya bisa sampai 3 sampai 8%, terus oksida besi itu bisa 0,6 sampai dengan 6%, terus juga magnesium oksida itu 0,1 sampai dengan 4%, alkali sodium oksida dan potasium oksidanya itu bisa sampai 0,2 sampai dengan 1,3%, dan sulfur trioksidanya itu bisa bernilai 1 sampai dengan 3%. Selanjutnya ada beberapa senyawa yang terbentuk itu seperti trikalsium silikat, rumus kimianya adalah 3 CaOSiO2 atau kita singkat dengan C3S. Terus ada di kalsium silikat itu kita singkat dengan C2S, terus merupakan senyawa terpenting yang bersifat semen, itu biasanya jumlahnya 60 sampai dengan 70%. Nah, kalau misalnya trikalsium aluminat atau kita singkat dengan C3A itu biasanya maksimum kandungannya adalah 18%, dan tetrakalsium aluminoferit itu atau kita singkat dengan C4AF itu jumlahnya berkisar antara 1 sampai dengan 16%, dan sisanya merupakan oksida atau kotoran lainnya yang tidak berguna dan nilainya biasanya harus kita batasi. Terus ada juga senyawa trikalsium silikat dan
di kalsium silikat itu merupakan senyawa terpenting karena sifat kedua senyawa tersebut bersifat perekat hidrolis. Terus senyawa trikalsium aluminat dan tetrakalsium aluminoforit itu bukan senyawa semen. Jumlahnya biasanya kita batasi karena akan memberikan efek negatif. Di samping kedua senyawa diperlukan untuk menolong sebagai flux atau bahan bantu untuk menurunkan titik lebur. Terus ada oksida magnesium, diusahakan dalam semen tidak ada karena akan memberikan sifat semen tidak kekal atau bisa menyebabkan semen mengalami pengembangan. Selanjutnya ada sulfat di dalam kalsium sulfat dan akan terurai atau menguap dan terbawa keluar melalui cerbong, sedangkan sodium oksida sama potasium oksidanya itu akan terbang pada suhu bakar sekitar 1200 derajat Celcius. Nah, ini ada sketsa atau gambar pabrik pembuatan semen Portland. Nah, untuk proses pembuatan semen Portland sendiri itu biasanya dibedakan menjadi dua, ada yang proses basah sama proses kering. Yang proses basah itu yang pertama adalah bahan mentah tanah liat itu dibuat bubur cair di dalam suatu bejana agar kotoran seperti akar tumbuhan, batu kerikil, pasir itu bisa kita pisahkan dan kita pindahkan ke bejana. Kemudian batu kapur yang keras kita giling sampai dengan lolos ayakan 90 mikron dengan alat jaw crusher atau roll crusher dan balmin dengan ditambahkan air serta dimasukkan ke dalam bejana. Terus selanjutnya yang kegiatan ketiga kita adalah kedua bahan mentah tersebut kemudian kita campur ke dalam bak pencampur dengan proporsi plus minus 70% bubur batu kapur dan 30% tanah liat dan tidak memerlukan bahan koreksi. Proses yang keempat adalah lumpur dengan pompa diisikan ke dalam tungku pembakaran atau rotary kiln. Akan terjadi pembakaran sebagai berikut. Yang pertama, tungku paling ujung itu dilengkapi dengan sirip baja tipis, akan memperluas permukaan bubur, penguapan air menebal menjadi lumpur kering dan akan mengalir ke ruangan berikutnya. Selanjutnya, tungku dilengkapi dengan rantai baja itu akan menyempurnakan penguapan air dan gumpalan gelembung kering yang pecah. Itu bisa suhunya 100 sampai dengan 500 derajat Celcius. Yang ketiga itu adalah kegiatan keluar dan mengalir ke ruang berikutnya dengan suhu ruang adalah 500 sampai dengan 900 derajat Celcius. Itu akan terjadi penguapan air kristal, gas karbon dioksida. Terus selain gas karbon dioksida itu juga dia akan menghasilkan sulfur trioksida dan bahan organik yang akan terbakar. Terus yang keempat itu adalah nanti akan dia masuk ke ruang pembakaran atau freezing zone. Suhu pembakaran itu antara 900 sampai dengan 1350 derajat Celcius, di mana oksida bahan mentah itu akan bereaksi, dia akan membentuk senyawa trikalsium silikat, terus dikalsium silikat dan trikalsium aluminat serta tetrakalsium aluminoforit, di mana dia akan membentuk menggumpal dan meleleh atau biasa nanti akan kita sebut dengan klinker atau terak semen. Yang kelima, setelah itu klinker yang membara kemudian akan mengalir dan masuk ke ruang pendingin atau cooling room dengan disemburkan udara. Nah, bentuk ruang pendingin itu ada yang menempel di tungku, biasanya kita sebut dengan planetary cooler, dan ada yang terpisah atau kita sebut dengan grid cooler. Biasanya suhunya adalah plus minus 300 derajat Celcius. Terus step yang keenam itu klinker dingin kita tambah dengan gips sebanyak 4%, kemudian digiling halus gipsnya dengan balmin dan diayak ayakan saringan 170 atau ukurannya adalah 90 mikron. Yang ketujuh, hasil gilingan tersebut kita sebut dengan semen Portland, kemudian dimajukan ke dalam bejana atau kita sebut dengan silo. Nah, untuk pengepakan atau packing itu biasanya dikemas dalam kantong semen. Kalau di pasaran biasanya ada yang 40 kilo atau 50 kilo atau di dalam bentuk curah. Selanjutnya ada pemasaran atau marketing, ini biasanya tergantung daripada permintaan pasar. Nah, ini adalah skema-skema untuk proses basah untuk pembuatan semen. Jadi ada beberapa prosesnya. Ini adalah proses untuk pengangkutan. Jadi kalau misalnya menggunakan kapal laut itu biasanya nanti di pelabuhannya itu biasanya ada silo-silo nanti yang akan menampung distribusi dari semen yang dibawa dari kapal laut ke darat. Nah, selanjutnya kalau sudah proses basah kita lanjut ke proses kering. Untuk proses kering sendiri ini skemanya adalah seperti berikut.
Proses kering itu dilakukan jika bahan bakunya berupa batuan yang keras atau lebih keras daripada batuan yang diolah pada proses basah. Nah, proses itu dilakukan yang pertama adalah bahan baku kita pecah menjadi butiran agak halus lalu kita keringkan dalam bejana-bejana pengering. Yang kedua, bahan yang telah dikeringkan kita giling halus menjadi tepung dan masing-masing bahan itu biasanya kita pisahkan tersendiri. Selanjutnya, kita campur ke dalam dengan perbandingan tertentu sesuai dengan perhitungan komposisi yang dikehendaki. Kemudian kita campur di dalam mesin pencampur yang berputar. Yang ketiga, bahan berbentuk tepung kemudian kita masukkan ke dalam sistem pembakaran. Nah, di sistem pembakaran ini biasanya dia terdiri dari yang pertama dilakukan pemanasan pendahuluan pada alat pemanasan pendahuluan yang berbentuk cyclone preheater atau yang lebih modern itu adalah suspension preheater. Yang selanjutnya dilakukan kalsinasi pada alat kalsinator untuk mengurangi kapur menjadi kapur oksida pada suhu 900 derajat Celcius, dibakar pada tungku putar yang jauh lebih pendek dari tungku pada proses basah sampai terjadi leburan bahan menjadi terak atau klinker semen. Yang keempat, proses yang keempat, setelah dibakar maka akan terbentuklah klinker yang masih panas, kemudian dari tungku kita pindahkan ke tempat penyimpanan. Yang kelima, di tempat ini klinker kita biarkan dia mendingin sampai dengan mencapai suhu lebih rendah daripada 90 derajat Celcius. Yang keenam, setelah itu nanti klinkernya kita timbun sampai dia mencapai suhu ruang. Kemudian kita tambahkan dengan gips asli berbentuk kalsium sulfat hidrat, nanti akan kita tambahkan sebanyak plus minus 2 sampai dengan 4%. Kemudian kita giling bersama-sama dengan klinker di dalam ball mill. Yang ke-8, kita ayak dengan ayakan lolos saringan 75 mikron atau lebih halus lagi untuk semen yang fungsinya untuk cepat mengeras. Terus ditempatkan dalam silo-silo penyimpanan. Kemudian kita kemas di dalam kantong, biasanya ukurannya adalah sebanyak 50 kg. Dan selanjutnya adalah didistribusikan. Nah, catatannya adalah rotary kiln untuk yang proses kering itu bagian luarnya terbuat dari baja dan bagian dalamnya itu dilapisi dengan bata tahan api dengan ditumpu dengan landasan roll. Sedangkan kemiringan tunggu pembakaran itu dibuat antara 2 derajat sampai dengan 5 derajat. Kecepatan putar itu 2 menit untuk satu kali putaran dan bahan bakarnya itu berupa batu bara atau minyak bakar. Nah, proses pembuatan semen sendiri itu yang pertama ada menggunakan tungku putar. Jadi tungku putar itu dia berbentuk silinder terbuat dari baja tebal pada bagian luarnya, sedangkan pada bagian dalam itu dilapisi oleh batu tahan api. Ini untuk yang proses kering. Nah, tungku itu dipasang di kemiringan 2 sampai dengan 5 derajat sehingga massa dalam tungku itu dapat mengalir. Nah, tungku ditempatkan pada landasan roll sehingga dapat berputar dengan kecepatan putar adalah setengah RPM. Nah, bahan bakar umumnya itu adalah batu bara atau minyak bakar. Nah, selanjutnya perbedaan proses basah dengan proses kering. Kalau proses basah itu bahan mentahnya itu dibuat bubur, terus tungku pembakarannya adalah panjangnya bisa mencapai 150 meter dengan kalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius di dalam rotary kiln. Sedangkan untuk proses kering itu bahan mentah itu dibuat tepung, kalau yang basah dibuat bubur, kalau yang kering dibuat tepung. Tungkunya panjangnya adalah 60 meter, kalau yang kering, kalau yang basah itu 150 dan kalsinasinya terjadi di alat atau di dalam preheater. Selanjutnya kita bahas semen Portland berdasarkan sifat kimianya. Jadi susunan oksida yang terbentuk semen itu biasanya terdiri dari kalsium oksida, terus silika tetraoksida, silika, terus juga ada alumina, terus ada oksida besi, terus ada magnesium oksida, terus ada alkali baik itu potasium oksida maupun sodium oksida sama sulfur trioksida. Jadi ini adalah beberapa oksida yang terbentuk pada semen itu adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya jadi setelah melalui proses pembakaran oksida ini akan berubah menjadi senyawa-senyawa yang akan membentuk semen. Dan senyawa-senyawa tersebut itu biasanya kita singkat aja, jadi ada trikalsium silikat, tadi sudah dibahas itu kita singkat dengan C3S, terus ada dikalsium silikat C2S, trikalsium aluminat itu kita singkat dengan C3A, dan tetrakalsium aluminat klorid itu atau kita singkat dengan C4AF. Jadi kalau untuk rumus kimianya itu cukup panjang, jadi beberapa kita singkat saja, tapi diperhatikan bahwa C3S atau C2S itu hanya singkatan aja. Kalau untuk rumus kimianya itu ada sendiri, nanti bisa dilihat lagi. Nah,
Trikalsium silikat sama dikalsium silikat itu merupakan senyawa utama yang dapat mengakibatkan bersifat semen atau perekat. Nah, jumlah kedua senyawa ini itu biasanya 70 sampai dengan 80% pada semen Portland, dengan kadar trikalsium silikatnya itu lebih tinggi daripada kadar dikalsium silikat, di mana pada umumnya kalau misalnya C3S ini sifatnya akan lebih cepat mengeras. Trikalsium aluminat dan tetrakalsium aluminoforit itu merupakan senyawa bawaan dari bahan dasar semen Portland kita, di mana kedua senyawa ini itu berfungsi sebagai pencair atau fluk pada waktu pembakaran, sehingga pembentukan dikalsium silikat dan trikalsium silikat itu cukup dengan suhu 1300 sampai dengan 1400 derajat Celcius. Senyawa trikalsium aluminat itu tidak mempunyai sifat semen. Senyawa ini bila terkena air akan segera bereaksi dan mengeluarkan panas kemudian hancur. Nah, kadar trikalsium aluminat dalam semen itu maksimum adalah sebanyak 18%. Bila lebih maka semen akan mempunyai sifat tidak kekal bentuknya atau dia akan mudah mengembang akibat panas yang terlalu tinggi pada waktu pengerasan. Selain itu, senyawa trikalsium aluminat juga dapat dipengaruhi oleh senyawa sulfat sehingga semen akan menjadi tidak tahan sulfat. Untuk semen tahan sulfat itu ASTM menyarankan kadar senyawa ini maksimal hanya mengandung sekitar 3% saja. Untuk merendah nilai trikalsium aluminat, maka dalam pembuatannya biasanya kita tambahkan dengan biji besi sehingga senyawa tetrakalsium aluminat foritnya itu akan menjadi lebih tinggi. Senyawa ini tidak dapat membahayakan bagi semen, tetapi bila jumlahnya terlalu banyak itu akan memperlambat proses pengerasan semen. Selanjutnya ada oksida atau senyawa lain yang tidak dikehendaki pada semen, yaitu yang pertama adalah magnesium oksida. Kadar magnesium oksida dalam semen itu maksimal hanya 5%. Bila lebih dari nilai ini itu akan menyebabkan semen bersifat tidak kekal bentuknya atau dia bisa mengalami perubahan bentuk karena volumenya mengalami pengembangan setelah proses pengerasan. Nah, perubahan bentuk ini itu terjadi setelah beberapa lama atau beberapa bulan atau beberapa tahun. Hal ini itu bisa disebabkan oleh terjadinya reaksi antara magnesium oksida dan air yang akan membentuk magnesium hidroksida yang disertai dengan membesarnya volume. Nah, ini adalah berikut untuk reaksi kimianya. Selanjutnya ada kapur bebas, yaitu kalsium oksida. Nah, ini merupakan kelebihan kapur di dalam susunan bahan baku yang setelah proses pembakaran tidak ikut membentuk senyawa semen. Kapur bebas itu yang tertinggi nilainya adalah lebih besar daripada 67%. Juga itu akan mengakibatkan bentuk yang tidak stabil pada semen setelah mengalami pengerasan. Bentuk reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalnya ada kalsium oksida ditambahkan dengan air, itu dia akan menghasilkan CaOH2 ditambah dengan kalori atau ada panas yang keluar, yang dihasilkan. Terus yang ketiga itu ada alkali. Alkali itu baik dengan sodium oksida dan potasium oksida. Nah, kadar alkali yang tinggi itu akan mempengaruhi kecepatan pengerasan semen. Bila dalam pembuatan beton dipakai batuan yang mengandung silika reaktif dan semen mengandung alkali tinggi, maka akan terjadi reaksi kimia antara silika dan alkali dan akan membentuk senyawa alkali silikat yang higroskopis dan besar dan membesarnya volume dalam keadaan basah. Nah, akibat reaksi ini itu akan mengakibatkan beton retak atau mudah pecah. Kemudian hasil bakaran itu terbentuk lebih dahulu itu adalah tetrakalsium aluminat forit, kemudian akan terbentuk trikalsium silikat dan kemudian akan membentuk dikalsium silikat alfa yang akan berubah menjadi dikalsium silikat beta. Nah, pada saat suhu di atas 1250 derajat Celcius itu dia akan kembali terbentuk trikalsium silikat. Nah, banyak sedikitnya trikalsium silikat yang terbentuk itu sangat tergantung pada jumlah kapur yang tinggi. Bila susunan perbandingan bahan baik, suhu pembakaran tinggi dan kondisinya stabil. Terus yang kedua tuh banyak sedikitnya tetrakalsium aluminat forit dan trikalsium aluminat itu akan menyebabkan sifat semen berbeda-beda, di mana berikut gambaran perilaku dari masing-masing senyawa bila terkena air. Jadi berdasarkan sifatnya, berdasarkan reaksi dengan air, terus panas hidrasi atau kalori per gram, terus nilai kerekatan sebagai semen dan pengembangan karena reaksi. Jadi kita bagi kalau misalnya berdasarkan trikalsium silikat, dikalsium silikat, trikalsium aluminat sama tetrakalsium aluminat forit. Jadi kalau berdasarkan reaksi dengan air itu yang paling cepat itu adalah
trikalsium aluminat, dan yang paling lamban itu adalah tetrakalsium aluminat fluorid. Sedangkan untuk panas hidrasi itu yang paling tinggi itu adalah trikalsium aluminat, dan yang paling rendah itu adalah dikalsium sulfat. Nah, nilai retakan sebagai semen itu semuanya baik untuk trikalsium sulfat dan dikalsium sulfat, sedangkan untuk trikalsium aluminat sama kalsium alumino fluorid itu tidak ada kandungan semennya. Dan untuk pengembangan karena reaksi, kalau misalnya trikalsium sulfat sama dikalsium sulfat itu tidak ada pengembangan karena reaksi dengan airnya. Dan sedangkan kalau untuk trikalsium aluminat dan tetrakalsium aluminat fluorid itu kalau misalnya trikalsium aluminat itu besar dan cepat, tapi kalau misalnya tetrakalsium aluminat fluorid itu reaksinya adalah reaksi pasif. Selanjutnya tadi kita sudah membahas semen Portland berdasarkan sifat kimianya. Sekarang coba kita bahas itu adalah semen Portland berdasarkan sifat fisikanya. Yang pertama yang dibahas untuk sifat fisikanya adalah kehalusan butiran. Jadi biasanya semen itu akan digiling kurang lebih 80% butirannya lolos ayakan nomor 325 atau butirannya adalah diameter 44 mikron. Butiran semen semakin halus maka semakin cepat reaksi butiran dengan air karena memiliki luas permukaan yang besar. Nah, metode yang dipergunakan untuk mengukur kehalusan butiran semen itu berdasarkan pada persyaratan SNI 036861.1/2002. Jadi dikatakan bahwa semakin halus semen, maka semakin cepat reaksinya terhadap air. Dikatakan yang pertama kalau berdasarkan SNI untuk mengukur kehalusan butiran itu adalah untuk ayakan. Jika diayak dengan mata ayakan 0,090 mm atau 90 mikron, yang tertinggal tidak boleh lebih dari 10%. Terus kalau misalnya blend, menggunakan metode blend itu harus mempunyai kehalusan butiran 2800 cm persegi per gram. Kehalusan butiran ini akan berhubungan erat dengan kecepatan reaksi semen dengan air. Makin halus maka makin cepat reaksi antara semen dengan air. Demikian pula sebaliknya. Kehalusan semen Portland di Indonesia itu pada umumnya berkisar antara 300 sampai dengan 350 meter persegi per kilogram. Prosedur uji menurut SNI 032530 tahun 1991, yang pertama adalah kita akan menyusun dulu saringan nomor 100 di atas saringan nomor 200, kemudian kita susun pen. Kita timbang benda uji dengan berat 550 gram, terus masukkan benda uji ke dalam saringan nomor 100, kemudian kita tutup. Nah, kita goyang-goyangkan saringan kita perlahan-lahan selama 3 sampai dengan 4 menit sehingga benda uji yang tertahan di atas saringan itu sudah bersih dari partikel-partikel halus. Lepaskan pen, kemudian kita kemudian saringan diketok-ketok dengan menggunakan tongkat kuas secara perlahan-lahan sehingga partikel-partikel halus yang masih menempel di saringan itu terlepas dari saringan. Yang keenam, lanjutkan penyaringan dengan cara menggoyangkan saringan perlahan-lahan selama 9 menit. Selanjutnya lanjutkan penyaringan selama 1 menit dengan cara menggerakkan saringan ke kiri dan ke kanan sampai posisi saringan dimiringkan sedikit. Kecepatan gerakan plus minus 150 kali per menit, di mana setiap 20 kali gerakan memutar posisi saringan plus minus 60 derajat. Penyaringan kita hentikan apabila perbedaan berat bagian benda uji yang tertahan di atas saringan itu tidak lebih daripada 0,05 gram untuk interval penyaringan selama 1 menit. Kemudian kita hitung perbandingan berat bagian benda uji yang tertahan di atas saringan dengan menggunakan rumus yang telah kita tentukan. Selanjutnya, angka perbandingan tersebut adalah menunjukkan angka kehalusan untuk semen Portland. Nah, ini adalah contoh tadi dari uji yang sudah ada. Nah, ini berikut foto nanti kalau adik-adik melakukan uji kehalusan butiran semen di laboratorium. Sifat yang kedua itu adalah berat jenis dan berat volume. Berat jenis semen Portland itu pada umumnya nilainya berkisar antara 3,1 sampai dengan 3,30 atau rata-rata di 3,15. Sedangkan berat isi gembur atau plus minusnya itu berat isi gembur itu nilainya ada plus minus 1,1 kg per liter dan berat isi padat itu adalah plus minus 1,5 kg per liter dan rata-ratanya bisa berkisar antara 1,25 kg per liter. Metode yang digunakan untuk mengukur berat jenis itu dengan menggunakan botol Lickhatteler, di mana prosedur ujinya itu menggunakan SNI nomor 32531/1991 dengan proses sebagai berikut. Jadi isi botol Lickhatteler dengan kerosin sampai dengan skala baca menunjukkan 0 sampai dengan 1 mm. Kerosin itu nama yang umum adik-adik dengar adalah minyak
tanah kalau nggak salah. Terus yang kedua itu rendam botol-botol e-cutler ke dalam baki berisi air selama plus minus 60 menit agar suhu botol sama dengan suhu cairan. Terus baca tinggi permukaan cair di dalam botol, misalnya kita tulis dengan V1, masukkan benda uji sebanyak 64 gram sedikit demi sedikit ke dalam botol. Kemudian kita goyang-goyangkan perlahan botol selama plus minus 30 menit sehingga seluruh gelembung udara dalam benda uji keluar. Selanjutnya kita rendam botol yang berisi benda uji dengan cairan selama plus minus 60 menit. Lalu baca tinggi permukaan larutan pada skala botol. Kita masukkan nilai ini adalah sebagai V2. Nah, berikut ini contoh tabel kalau nanti kita menguji berat jenis dan berat volume untuk semen di laboratorium. Nah, contoh pengujiannya adalah seperti gambar berikut. Yang ketiga, sifat kimianya adalah waktu ikat atau setting time. Waktu ikat itu adalah perkiraan kepada semen mulai mengadakan pengikatan setelah ia diberi air, dan biasanya dimulai dengan pengerasan awal atau semen mulai mengalami pengerasan. Metode yang digunakan untuk mengukur waktu pengikatan adalah menggunakan metode Vikan dan Gilmore. Waktu mulai mengeras ini itu tidak boleh lebih cepat daripada 45 menit agar cukup waktu nanti kita untuk mulai mengaduk sampai dengan membentuk benda yang terbuat dari semen. Waktu ikat semen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu ikat awal atau initial setting time. Terus yang kedua adalah final setting time atau waktu ikat akhir. Nah, initial setting time itu adalah waktu dari pencampuran semen dengan air sampai pasta semen hilang sifat keplastisitasannya. Sedangkan final setting time itu adalah waktu antara terbentuknya pasta semen sampai dengan beton mengalami pengerasan. Waktu ikat awal semen itu berkisar antara 1 sampai dengan 2 jam, tetapi tidak boleh kurang dari 1 jam atau lebih dari 8 jam. Waktu ikat awal semen itu sangat penting diketahui untuk mengontrol pekerjaan beton. Untuk tujuan-tujuan tertentu kadang-kadang dibutuhkan initial time setting itu lebih dari 2 jam. Biasanya waktu yang lebih lama ini digunakan untuk pengangkutan beton atau transportasi, penuangan, pemadatan, dan juga finishing. Waktu ikat semen itu akan lebih pendek apabila temperaturnya adalah lebih dari 30 derajat Celcius. Waktu ikat ini itu akan dipengaruhi oleh jumlah air dan lingkungan di sekitar pekerjaan. Metode yang dipergunakan tadi udah dibahas, yaitu adalah dengan menggunakan metode Vikan sama Gilmore. Menurut metode Vikan semen Portland itu prosedur ujinya yang kita pakai adalah SNI 036827 tahun 2002. Yang pertama, kita siapkan dulu air suling yang diperlukan untuk mencapai konsistensi normal. Yang kedua, kita tuangkan air suling ke dalam mangkok pengaduk, kemudian kita masukkan secara pelan-pelan 300 gram benda uji semen ke dalam mangkuk pengaduk yang sama. Selanjutnya kita biarkan selama 30 detik. Langkah yang ketiga adalah aduk campuran air suling dan benda uji selama 30 detik dengan kecepatan pengadukan 140 plus minus 5 putaran per menit. Selanjutnya hentikan pengadukan selama 15 detik, bersihkan pasta semen yang menempel di pinggir mangkok pengaduk, terus aduk kembali pasta semen selama 60 detik dengan kecepatan pengadukan 285 plus minus 10 putaran per menit. Terus kita buat pasta semen berbentuk bola dengan tangan sambil dilemparkan sebanyak 6 kali dari tangan kiri ke tangan kanan dengan jarak kedua tangan itu plus minus sekitar 15 cm. Cetak benda uji cincin pada plat kaca, terus ratakan permukaan atas pastanya. Terus kita letakkan termometer beton di atas benda uji, lalu kita simpan di dalam almari. Kita simpan di lemari yang suhunya lembab itu selama 30 menit. Catat suhu udara dengan termometer laboratorium dan suhu benda uji dengan termometer beton. Selanjutnya letakkan benda uji pada alat Vikat dan segera uji dengan jarum Vikat. Nah, cara menguji dengan jarum Vikat itu yang pertama, kita catat dulu besarnya penetrasi jarum Vikat ke dalam benda uji setelah 30 detik dan ulangi pekerjaan satu tadi setiap 15 menit untuk titik-titik lain yang berbeda pada permukaan benda uji. Jarak titik-titik pengujian itu berkisar antara 6,5 mm dan letaknya minimum 9,5 mm dari tepi cetakan benda uji. Kemudian membuat grafik antara waktu dan penetrasi. Nah, berikut ini adalah contoh hasil uji penetrasi waktu ikat semen. Nah, dari tabel ini itu kita buat grafiknya. Suhu absisnya itu adalah sumbu X itu adalah waktu ikat, sedangkan sumbu Y itu adalah penetrasi, satuannya adalah milimeter. Masukkan ke dalam grafik. Nah, kita tariklah penetrasi di 25 mm sampai dengan menyentuh kurva kita, terus kita tarik
maka nanti kita akan dapatkan waktu penetrasi di 25-nya itu adalah nilainya 127,5 menit. Yang keempat, sifat kimia dari semen Portland adalah kekekalan bentuk. Kekekalan bentuk sendiri itu adalah sifat semen Portland atau sifat dari pasta semen yang telah mengeras, di mana bila pasta tersebut dibuat dengan bentuk tertentu atau bentuk itu tidak mengalami perubahan. Ketidakkekalan semen itu bisa disebabkan oleh jumlah kapur bebas yang berlebihan dan magnesia yang terdapat pada semen. Kapur bebas yang terdapat di dalam adukan itu akan mengikat air dan akan menimbulkan gaya yang bersifat ekspansif. Metode yang dipergunakan untuk mengukur kekekalan dengan menggunakan kue rebus dan uji perubahan panjang. Ada juga alat yang digunakan untuk menguji sifat kekekalan semen, itu ada autoclave expansion of Portland cement. Biasanya ini menggunakan metode ASTM C151. Nah, kalau misalnya di lab kita itu kita umumnya menggunakan metode kue rebus. Prosedur ujinya itu menggunakan satuan industri Indonesia nomor 1381, di mana pengujiannya adalah yang pertama kita harus memasukkan air sebanyak jumlah air yang dicapai untuk mencapai konsistensi normal semen ke dalam tromol pengaduk. Terus masukkan semen sebanyak 650 gram dan kita diamkan selama 30 detik. Jalankan mesin pengaduk dengan kecepatan 140 plus minus putaran per 30 detik. Kita hentikan mesin pengaduk selama 15 detik, terus kita bersihkan mesin pengaduk kita dari pasta-pasta yang melekat. Selanjutnya jalankan mesin pengaduk lagi dengan kecepatan 285 plus minus 10 putaran per menit selama 1 menit. Ambil pasta sekepal tangan dan letakkan di atas plat kaca. Bentuk pasta tersebut seperti kue dengan diameter adalah sebesar 12 cm dengan tinggi bagian tengahnya itu adalah 13 mm. Dengan mengecilkan jadi nanti di tengah itu tebalnya 13 mm, dengan di samping-sampingnya itu, di pinggir-pinggirnya itu dia nanti mulai mengalami penurunan atau tebalnya tidak lebih dari 13 mm. Terus diamkan kue tersebut di ruang lembab selama 24 jam, masukkan kue tersebut ke dalam. Kemudian setelah 24 jam kita masukkan kue rebus ke dalam air, kemudian air tersebut kita didihkan. Waktu mendidihnya itu adalah sekitar 30 menit. Setelah itu kue kita rebus selama 3 jam. Setelah itu angkat kue rebus, terus kita perhatikan keadaan fisiknya. Jadi kita angkat, kita diamkan dulu sampai dia dingin, terus kita cek fisiknya. Apakah terjadi perubahan bentuk, retak, pecah, atau menunjukkan perubahan lain. Nah, ini adalah tabelnya, jadi beberapa benda uji yang kita pakai, kita cek pengamatannya, dia retak atau tidak. Di benda uji 1, benda uji 2, benda uji 3, dan seterusnya. Sifat fisik yang kelima itu adalah kekuatan semen Portland. Jadi kekuatan semen Portland itu sangat penting karena akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan beton. Kuat tekan semen ini merupakan gambaran kemampuan semen dalam melakukan pengikatan atau daya rekat sebagai bahan pengikat. Kuat tekan semen diuji dengan cara membuat benda uji yang terdiri dari semen dan pasir silika dengan perbandingan tertentu dan dibuat berbentuk kubus dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm. Nah, benda uji tersebut kemudian kita lakukan perawatan atau kita curing time dengan cara direndam di dalam air. Jadi beton kita itu kita curing selama 3, 7, 14 dan 28 hari benda uji, baru kita uji kuat tekannya. Ini adalah bentuk daripada tabel untuk uji kuat tekan semen Portland. Jadi misalnya semen jenis 1, 2, 3, 4, 5 uji umur ujinya ada yang 1 hari, 1 plus 2 hari atau 3 hari, 7 hari sama 27 hari. Prosedur uji semen Portland itu menurut Satuan Industri Indonesia 1381, itu yang pertama kita timbang bahan-bahan seperti yang disebutkan dalam susunan campuran mortar pada konsistensi normal, letakkan bejana dan pengaduk pada alat pengaduk, masukkan sejumlah air pengaduk ke dalam bejana, masukkan semen dan jalankan pengaduk dengan kecepatan rendah 140 plus minus 5 putaran selama 30 detik. Masukkan perlahan-lahan pasir ke dalam bejana sambil diaduk pada kecepatan rendah selama 30 detik. Hentikan mesin pengaduk lalu pindahkan ke kecepatan sedang 285 plus minus 10 rpm, terus aduk lagi selama 30 detik. Hentikan mesin pengaduk, biarkan motor dalam bejana dan tunggu selama 1,5 menit. Sambil kita membersihkan material-material yang ada di pengaduk kita dengan menggunakan spatula. Terus aduk kembali pada kecepatan sedang selama 1 menit.
Terus kita siapkan cetakan kubus. Yang pertama, pada saat kita menyiapkan cetakan kubus, kita isikan mortar ke dalam cetakan setebal 25 mm, yaitu setengah cetakan. Kemudian cetakan kita isi mortar bersama-sama, misalnya 3 atau sampai dengan 6 buah cetakan. Terus padatkan mortar pada masing-masing cetakan dengan alat pemadat atau penumbuk dengan cara menusukkan batang pemadat perlahan-lahan sebanyak 32 tusukan selama 10 detik yang terdiri dari 4 keliling dan masing-masing keliling dilakukan selama 8 kali tusukan. Setelah selesai 32 kali tusukan pada setiap cetakan dan pindah pada cetakan yang lainnya. Tusukan ini hanyalah untuk meratakan pengisian mortar dalam cetakan, jangan ditumbuk terlalu keras. Selanjutnya yang ketiga, setelah selesai pemadatan, segera pengisian mortar ke dalam cetakan sampai dengan cetakan penuh atau lapis kedua dan melakukan pemadatan dengan cara yang sama, yaitu ditekan-tekan sebanyak 32 kali. Terus yang keempat, meratakan permukaan mortar menggunakan spatula. Terus kita potong terlebih dahulu kalau memang ada kelebihan mortar di atas cetakan. Lalu kita ratakan permukaannya dengan menggerakkan pisau perata atau trowel dalam 2 arah. Langkah yang ke-10 itu adalah penyimpanan kubus. Yang pertama adalah segera setelah selesai pencetakan, kubus uji beserta cetakannya kita letakkan di atas bidang datar di dalam ruangan lembab, itu sekitar 95% untuk selama 20 sampai dengan 24 jam. Suhu ruangannya antara 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Setelah itu kalau sudah kering, kita lepaskan kubus uji dari cetakan, lalu kita rendam di dalam air sampai pada saat pengujian. Tadi tergantung kita misalnya mau menguji 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, atau 28 hari untuk menguji kuat tekannya. Selanjutnya merendam kubus uji dalam bejana air yang suhunya adalah 23 plus minus 1,7 derajat Celcius. Air perendaman harus bersih dari minyak, lumpur, dan bahan kimia atau garam yang dapat merusak semen. Selanjutnya pengujian kuat tekan. Yang pertama dilakukan pada saat pengujian kuat tekan adalah mengeluarkan kubus uji dari tempat perendaman, terus kita lap permukaannya dengan lap lembab sehingga nanti kering. Kemudian kita bersihkan dari butir-butir pasir yang menempel pada permukaan. Selanjutnya ukur sisi-sisi kubus atau rusuk-rusuk kubus dengan teliti dengan menggunakan jangka sorong dan hitung luas bidang tekannya. Selanjutnya letakkan kubus uji pada tengah-tengah bidang landasan plat atau baja penekan dalam mesin tekan. Lalu kita atur agar permukaan bidang tekan kubus terjepit antara dudukan dan landasan penekan dari mesin penekan. Mesin tekan kita hidupkan dan beban tekan kita berikan secara merata dan terus-menerus dengan kecepatan 1,4 sampai dengan 2,5 kg per cm persegi per detik atau beban maksimum tercapai dalam waktu tidak kurang dari 20 detik. Selanjutnya kita hitung kekuatan tekan dari benda uji. Nah, ini adalah contoh tabel hasil uji kuat tekan semen Portland kita. Sifat yang keenam itu adalah pengikatan awal palsu, yaitu pengikatan awal semen yang terjadi kurang dari 60 menit, di mana setelah semen dicampur dengan air segera nampak adonan menjadi kaku. Setelah pengikatan awal palsu ini berakhir, maka adonan bisa kita bentuk kembali. Pengikatan ini sifatnya hanya mengacau saja dan tidak mempengaruhi sifat semen yang lain. Pengikatan awal palsu itu terjadi karena pengaruh gips yang terdapat pada semen tidak bekerja sebagaimana mestinya. Seharusnya fungsi gips pada semen itu adalah memperlambat proses pengikatan. Tetapi karena gips yang terdapat di dalam semen terurai, maka gips ini justru akan mempercepat pengikatan awal semen. Kalau tadi kita sudah belajar sifat fisik sama kimia daripada semen Portland, yang sekarang kita mempelajari adalah jenis-jenis semen Portland. Jenis-jenis semen Portland itu ada 5, jenis 1, 2, 3, 4, dan 5. Syaratnya adalah kalau jenis pertama itu adalah semen Portland untuk penggunaan umum tanpa syarat khusus. Sedangkan jenis yang kedua, semen Portland untuk digunakan bila ada gangguan sulfat sedang dan panas hidrasi yang sedang. Jenis ketiga, semen Portland yang pengembangan pengerasannya cepat atau perkembangan kekuatan tekanan awal tinggi. Jenis 4 itu adalah semen Portland untuk penggunaan panas hidrasi yang rendah. Sedangkan jenis kelima itu adalah semen Portland untuk digunakan bila ada gangguan sulfat tinggi atau semen tahan sulfat. Yang coba kita bahas pertama adalah semen tipe 1. Semen yang dalam penggunaannya tidak secara khusus atau pemakaiannya bisa digunakan secara umum, biasanya digunakan pada bangunan-bangunan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Sedangkan tipe yang kedua itu biasanya dia akan mengandung kadar kalsium trialuminat
sebanyak 8%. Semen yang di dalam penggunaannya itu memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang. Semen ini digunakan untuk bangunan konstruksi beton yang selalu berhubungan dengan air kotor, air tanah, atau untuk pondasi yang tertanam di dalam tanah yang memiliki garam sulfat dan saluran air limbah, atau bangunan yang berhubungan langsung dengan air rawa. Selanjutnya adalah tipe yang ketiga, itu memiliki kadar trikalsium sulfat dan trikalsium aluminat yang tinggi, dan butirannya digiling sangat halus sehingga cepat mengalami proses hidrasi. Semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan awal yang tinggi dalam fase setelah pengikatan terjadi, itu biasanya digunakan pada bangunan-bangunan daerah yang bertemperatur rendah atau yang memiliki musim dingin. Terus ada tipe yang keempat, itu adalah kadar trikalsium sulfatnya itu maksimum 35% dan trikalsium aluminatnya itu adalah maksimum 5%. Semen Portland yang dalam penggunaannya itu memerlukan panas hidrasi rendah, digunakan pada pekerjaan beton dalam volume besar, misalnya beton massa dan beton masif, misalnya pada pembangunan bendungan, pondasi berukuran besar, dan lain-lain. Sedangkan tipe yang 5 itu adalah semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap sulfat. Biasanya itu digunakan pada bangunan-bangunan yang selalu berhubungan dengan air laut, saluran limbah industri, bangunan-bangunan yang terpengaruh oleh uap kimia dan gas agresif, serta untuk pondasi yang berhubungan dengan air tanah yang mengandung sulfat tinggi. Nah, selain tadi, ini berikut susunan senyawa dan kadar kotoran lain yang terkandung pada semen jenis 1, 2, 3, 4, 5 itu dibagi berdasarkan trikalsium silikat, dikalsium silikat, trikalsium aluminat, terus tetrakalsium aluminoforit, terus berdasarkan kalsium oksidanya, terus magnesium oksida, dan HP. Kalau misalnya tadi dikatakan bahwa tipe semen yang pertama itu adalah tipe semen normal, itu semen untuk semua tujuan, itu pasti karakteristiknya. Terus kalau yang tipe yang kedua itu adalah modifikasi, dia relatif sedikit mengalami pelepasan panas, digunakan untuk struktur-struktur bangunan besar. Terus tipe yang ketiga itu kekuatan awal tinggi, itu biasanya mencapai kekuatan awal yang tinggi pada umur 3 hari. Ini karakteristik umumnya. Terus kalau semen tipe keempat itu panas hidrasinya rendah, biasanya dipakai pada konstruksi bendungan beton. Terus yang tipe yang kelima itu tahan sulfat, biasanya dipakai pada saluran struktur yang terekspos terhadap sulfat. Selanjutnya ini ada beberapa sifat kimia dan persyaratan yang dibatasi untuk semen Portland. Jadi ada magnesium oksida, itu dibatasi sebanyak 5%. Magnesium oksida dalam tungku pembakaran yang terbentuk itu adalah magnesium oksida bebas yang sukar padam. Jika melebihi 5%, semen dapat mengembang di kemudian hari akibat perubahan magnesium oksida menjadi magnesium OH2 yang akan membuat volume menjadi membesar. Terus kadar sulfat trioksida itu dibatasi untuk menjaga keamanan semen terhadap reaksi yang merugikan antara gips dan trikalsium aluminat yang akan menyebabkan terjadinya semen tidak kekal. Terus kadar trikalsium sulfat itu dibatasi untuk semen jenis keempat, itu maksimum 35%, yang mempunyai syarat panas hidrasi harus rendah sehingga dikhawatirkan panas hidrasi akan terlalu tinggi. Terus kadar dikalsium sulfat itu dibatasi untuk semen Portland jenis 4 agar dikalsium sulfat tidak kurang daripada 40%. Untuk memberikan sifat semen sesuai dengan fungsinya itu yang harus kita ingat adalah kita akan batasi nilai trikalsium sulfatnya. Terus kadar trikalsium aluminat pada semen tidak memiliki sifat semen dan bereaksi secara negatif dengan sulfur trioksida, maka semen jenis 2 dan jenis 5 itu dibatasi nilai maksimumnya untuk menjaga timbulnya reaksi mengembang dengan sulfur trioksida. Terus kadar tetrakalsium aluminoforit dan kadar C2S itu dibatasi untuk semen Portland jenis 4 agar dikalsium sulfatnya tidak kurang dari 40% untuk memberikan sifat semen sesuai dengan fungsinya atau mengingat trikalsium sulfatnya itu dibatasi. Terus ada kadar C3
trikalsium aluminat itu pada semen tidak memiliki sifat semen dan bereaksi secara negatif dengan sulfur trioksida, maka semen jenis 2 dan 4 itu dibatasi maksimumnya untuk menjaga timbulnya reaksi mengembang dengan trikalsium dengan sulfur trioksida. Terus kadar C4AF dan C2F itu dibatasi khusus untuk semen jenis 5 agar benda yang tidak berarti bertambah karena kedua benda ini tidak memiliki sifat semen walaupun tidak membahayakan, tapi akan membuat semen bermutu rendah. Terus bagian yang terakhir itu adalah bagian larut atau hilang pijar atau HP. Kedua macam benda itu akan menunjukkan ketidakmurnian semen. Bila semen disusun dan dibakar kurang baik, maka kadar bagan tidak larut dalam HCl akan tinggi. Kadar hilang pijar terutama air dan karbon dioksida, jika kandungannya tinggi berarti semen telah mengikat air dari udara. Terus ada alkali, sodium oksida dan potasium oksida itu dibatasi tidak lebih dari 0,6% karena bila melebihi dapat terjadi reaksi dengan agregat yang akan mengandung silika amorf dan reaksinya akan mengalami pengembangan volume beton akan membengkak. Dan yang terakhir itu adalah kalsium oksida atau CaO bebas itu terbentuk ketika klinker keluar dari tungku puntar, di mana kalsium oksida itu akan bebas dan bereaksi dengan air di udara. Dan bila selanjutnya pengaruh air terhadap semen Portland. Bila semen Portland bertemu dengan air, itu akan terjadi reaksi antara air dengan keempat senyawa semen. Gambarnya adalah sebagai berikut, di mana kalsium kita tadi dia akan menarik air kita H2O, terus sehingga nanti Ca2 plusnya dengan cepat akan mengalami penguraian atau keluar. Terus nanti Ca2 plus itu akan membentuk kristal-kristal CaOH2, di mana butiran-butiran tersebut akan terbentuk lendir-lendir tersusun dari kalsium silikat hidrat. Terus juga nanti ada cairan jenuh dengan CaOH2 dengan pH berkisar antara 12,7. Nah, selanjutnya akan terbentuk kulit butir semen tumbuh semacam serabut-serabut yang menyatu, maka nanti selanjutnya itu akan terbentuk campuran massa agar gel dari kalsium silikat hidrat itu akan terkandung nilai CaOH2. Ini sifat dan syarat fisik untuk semen Portland. Jadi nanti bisa dilihat untuk kehalusan, waktu pengingkatan, kekekalan bentuk, terus kekuatan tekan minimal, pengingkatan semu, terus ada panas hidrasi sama pemuaian karena sulfat. Itu berdasarkan tipe 1, 2, 3, 4, 5 bisa dilihat pada tabel berikut. Ini untuk sifat kimianya juga sama, nanti tergantung dari jenis semennya. Nah, jenis-jenis semen lainnya dari selain yang 5 jenis semen yang tadi sudah kita bahas, itu ada yang namanya adalah semen Portland pozolan. Itu merupakan campuran antara semen Portland sebanyak 70 sampai dengan 90%, terus klinker kita tambah pozolan sebanyak 10 sampai dengan 30%. Jenis pozolan yang dipergunakan adalah pozolan alam atau tanah teras dan buatan atau terak tanur tinggi. Biasanya diperdagangkan atau bisa kita kenal dengan Portland pozolan semen. Itu merupakan campuran semen Portland dengan pozolan. Biasanya tidak disebutkan jenis pozolannya. Atau teras Portland semen, ini yang kedua, itu campuran semen Portland dengan teras alam. Terus yang jenis ketiga itu adalah Portland blast furnace semen, itu campuran Portland semen dengan gilingan terak tanur tinggi. Sifat-sifat daripada semen Portland pozolan itu adalah kecepatan pertambahan kekuatannya relatif rendah, mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap agresi sulfat, terus mempunyai tahanan yang lebih tinggi terhadap disintegrasi kimia dibandingkan dengan semen Portland. Terus yang kedua itu ada semen putih atau white semen. Itu adalah semen Portland yang bahan bakunya diambil dari bahan yang sedikit mengandung oksida besi, karena oksida ini akan memberikan warna atau memberikan warna tua. Dibuat dari batu kapur dan tanah liat putih, tanah kaolin yang kadar oksida besinya tidak lebih dari 0,5%. Cara pembuatannya sama dengan pembuatan semen Portland biasa, hanya diperlukan perhatian sedikit, di mana yang pertama ada peralatannya dijaga agar besi tidak bertambah atau tetap berwarna putih. Terus karena oksida besinya rendah, maka suhu pembakaran lebih tinggi daripada semen Portland biasa. Yang ketiga, pada proses penggirikan dengan ball mill itu dilapisi dengan keramik dan bola yang digunakan adalah bola-bola keramik.
Sama dengan semen sifatnya juga sama dengan semen Portland biasa, kuat tekannya tinggi karena kalsium trikalsium sulfatnya tinggi, terus warnanya putih dengan kuatan tekannya juga tinggi. Biasanya pemakaiannya itu untuk tujuan tertentu, misalnya pelapisan konstruksi dengan tujuan ornamen atau dekorasi. Terus jenis yang ketiga itu ada masonry semen yang dibuat untuk pekerjaan pertukangan batu. Dibuat dengan mencampurkan semen Portland ditambah dengan gilingan batu kapur atau kapur padam. Sifatnya adalah sifat plastisnya akan lebih tinggi, kemampuan menahan airnya lebih tinggi, terus kekuatan adukannya lebih rendah. Jadi hampir separuh daripada semen Portland biasa. Pemakaiannya biasanya untuk pekerjaan pasangan spesi atau plesteran tembok dan dinding. Yang keempat ada semen sumur minyak atau oil well semen. Semen yang dibuat dengan panas hidrasi rendah, jenis semen Portland jenis 4 dengan kadar aluminatnya itu sama oksida besinya itu lebih kecil daripada 0,64. Jadi perbandingan antara aluminat dan oksida besinya itu nilainya harus lebih kecil daripada 0,64. Dicampur dengan semen Portland pozzolan dan bahan pengambat pengerat atau retarder. Terus cara pemakaiannya dibuat bubur cair, itu kemudian kita pompakan ke dalam lubang bor dengan tekanan tinggi sampai mencapai 1200 kg per cm persegi pada suhu 170 derajat Celcius. Pemakaiannya itu adalah untuk pekerjaan penyemanan pipa, pengeboran minyak, melapisi bocoran air atau gas di dalam sumur minyak. Yang kelima itu adalah semen Portland bersifat khusus. Semen yang dibuat untuk tujuan khusus, contohnya ada hidroskopik semen atau klinker semen Portland, kita giling dan kita tambahkan asam aloet, terus asam stearat agar semen tidak mudah rusak karena lembab. Terus ada waterproof semen, dibuat dengan mencampur semen Portland dengan stearat kalsium, aluminat maupun logam lainnya. Terus ada semen super sulfat, semen yang dibuat dari campuran 80 sampai dengan 85% terak tanur tinggi yang kita dinginkan secara cepat dengan 10 sampai dengan 15% gips anhidrit dan 5% klinker semen Portland. Semen ini itu mempunyai sifat yang pertama tahan air laut atau tahan terhadap gangguan sulfat di tanah. Terus dengan faktor air semen kurang dari 0,45 tanah di dalam keadaan keasaman pH 3,5 dan tidak rusak. Ada semen pozzolan kapur. Semen pozzolan kapur dibuat dari campuran tanah teras atau pozzolan alam atau buatan dengan kapur padam. Perbandingannya adalah 2 kapur padam dengan 1 pozzolan. Jenis semen ini yang pertama adalah batu kapur yang secara alamiah sudah mengandung tanah itu kurang lebih berkisar antara 25 sampai dengan 70%. Terus yang kedua itu batu kapur dibakar dengan tanah liat dengan perbandingan batu kapur 70% dan tanah liat kurang lebih 30%. Kemudian hasilnya kita giling halus. Terus ada semen alumina. Semen ini dibuat dari campuran batu kapur 60 sampai dengan 70% volumenya dan bauksit sebesar 30 sampai dengan 40%. Kita bakar sampai dengan suhu 1600 derajat Celcius sampai nanti material kita mencair dalam tungku listrik, kemudian kita dinginkan. Hasil bakaran tersebut kita sebut dengan klinker, kemudian kita tambah gips dan kita giling halus. Nah, pemakaian semen alumina itu biasanya untuk bangunan-bangunan di laut karena dia tahan terhadap serangan sulfat. Mungkin sekian materi kita bab 2. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi kita di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.